Halo pemirsa Before 30, selamat datang di dalam acara kesayangan kita yang sudah kita nanti-nantikan. Sebelum saya membawakan sebuah program istimewa hari ini, izinkan saya menceritakan sedikit tentang komentar-komentar pemirsa mengenai acara ini. Tidak sedikit dari kalangan pemirsa berkata, kenapa acaranya sebentar saja atau kok tidak lebih sering? Kenapa ya mereka berkata begini? Padahal mereka yang berkomentar bukan cuma dari satu golongan atau kalangan maupun kepercayaan tertentu. Tapi semua orang, latar belakang beda-beda. Karena pasti mereka mengalami sesuatu yang luar biasa. Jadi please, jangan ganti channel Anda. Jangan berkata, oh ini pasti adalah acara agama tertentu. No, ini adalah bagi setiap orang, setiap pemirsa yang ingin melihat perubahan hidup, setiap orang yang ingin mengalami kuasa Allah. Nah, jangan mau percaya dengan roh agamawi yang mengkotak-kotakkan Tuhan. Setiap orang bisa mengalami sesuatu dari Tuhan. Dan juga jangan mau diintimidasi manusia. Saya kalau nyaksikan ini nanti apa ya pikir orang tentang saya, keluarga saya, dan mungkin teman-teman saya, akankah saya dikucilkan? Kalau Anda bisa tahan, tidak takut sama manusia sampai akhir acara ini, hidup Anda pasti akan berubah. Seperti banyak pemirsa yang berkomentar kepada kami. Please jangan kemana-mana, tema yang kita angkat luar biasa yaitu Yesus menaklukkan roh agamawi. Penghalang manusia yang number one atau nomor satu untuk mengalami mujizat. Tetap di channel ini, saya akan kembali setelah yang satu ini, dan hidup Anda tak akan pernah sama lagi dan Anda tak akan pernah kecewa dan menyesal. God bless. Be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. We sing, let our King, let our King be lifted high. We sing to you, let our King be lifted. Say, let our King, let our King, let our King be lifted high. Oh, say, we sing Hosanna, Hosanna, Kingdom highest. Let our King be lifted high. Hosanna, 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 Kingdom highest. Let our King be lifted high. Come on, sing Hosanna. Pemirsa, saya percaya Anda masih bersama dengan saya, dan saya yakin Anda sudah diberkati dengan puji-pujian yang barusan Anda dengarkan dan saksikan. Saya sudah menemukan posisi duduk yang nyaman. Saya harap Anda juga di dalam posisi yang nyaman, sebab sebentar lagi kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang firman Tuhan. Kita buka langsung Alkitabnya di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Bunyinya, lagi penyembuhan pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati Yesus dengan seksama. Pertama-tama, kita harus tahu bahwa
pemilik rumah tersebut bukan orang yang percaya kepada Yesus. Seperti banyak di antara pemirsa sekarang yang belum mengenal bahwa Yesus adalah juru selamat pribadi Anda. Dan Tuhan Yesus waktu datang, semua orang jadi tegang. Karena orang-orang yang hatinya penuh dengan roh agamawi merasa harusnya aku tidak bergaul dengan orang-orang tertentu karena mereka dari kepercayaan yang lain. Harusnya aku tidak menyaksikan acara tertentu karena itu bukan acara sesuai dengan kepercayaanku. Tetapi coba dengarkan hati kecil Anda. Kalau Allah memang mendorong Anda, menggerakkan Anda untuk menyaksikan acara ini contohnya, ikuti saja. Jangan dengarkan opini manusia terlebih dahulu. Dan sekalipun ini adalah orang Farisi, ahli Taurat yang notabene saat itu sangat menganiaya Tuhan Yesus dan pengikut-pengikutnya, tetapi bagaimanapun juga Tuhan sayang sama mereka. Tuhan selalu datang di mana bukan hanya kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Dia, tapi orang-orang yang butuh mengenal Dia. Khususnya mereka yang betul-betul membutuhkan mujizat. Sungguh, kalau hari ini pemirsa Anda tidak takut sama orang, Anda pasti akan bertemu dengan kuasa Allah. Pak Philip, anak ini menderita infeksi lambung sehingga setiap hari selama 6 tahun harus makan bubur dan daging cincang. Jadi sesuatu yang halus-halus. Tapi tadi datang ke sini dia menderita kesakitan dan tiba-tiba pada saat didoakan dia mengalami kesembuhan dan langsung sama tim seleksi diberikan roti sosis. Jadi dia makan satu roti dengan sosisnya dan tanpa muntah dan dia dalam keadaan sembuh. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terimalah zaman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima, haleluya. Thank you Jesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Berikan tepuk tangan yang sungguh-sungguh untuk Tuhan. Pemirsa, tadi kita bahas bagaimana pada hari Sabat Yesus masuk ke rumah seorang Farisi. Pemimpin mereka, bukan orang Farisi biasa. Dan kita tahu bagaimana ia memasuki sebuah arena roh agamawi. Dan setiap orang sangat tegang mengamat-amati Yesus. Tentunya saya bisa bayangkan, yang diamati bukan cuma Yesus tentunya. Mereka juga saling melirik satu sama lain. Hati-hati, jangan kamu percaya sama dia. Ini tidak diperbolehkan menurut hukum Taurat, dan sebagainya. Yang mau percaya pun jadi takut. Yang nggak percaya juga, pokoknya keadaannya sangat tegang dan membingungkan. Tentunya itulah roh agamawi. Setiap kepercayaan pasti punya hari yang disakralkan. Bagi orang Farisi, hari Sabat adalah hari tertentu. Hari libur kita di zaman modern ini mungkin adalah hari Minggu. Hari-hari dalam kepercayaan-kepercayaan berbeda-beda juga hari-hari yang berbeda-beda yang disakralkan. Pokoknya Yesus masuk di hari yang paling sensitif buat mereka. Padahal itu mungkin bisa membahayakan buat dirinya. Tetapi siapakah manusia sehingga Allah atau anak Allah yang hidup harus permisi sama mereka kalau mau bekerja? Karena itu Yesus namanya selalu menaklukkan roh agamawi. Dan selalu sesuatu terjadi dan ini mengubah seluruh keadaan saat itu. Indah sekali segala sesuatu di dalam waktu Tuhan. Dan tiba-tiba kata Alkitab, datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Waktu ada satu orang yang sakit, kondisinya tidak mudah berubah yang namanya busung air, itu bukan penyakit yang mudah sembuh atau yang apalagi yang bisa langsung sembuh. Itu sesuatu penyakit yang kelihatan di kasat mata. Kalau terjadi kesembuhan, itu seperti special effect. Mengempis atau tiba-tiba bengkaknya hilang, airnya lenyap. Itu nggak mungkin terjadi. Sudah, itu di luar logika manusia. Nah, ketika tiba-tiba muncul orang itu, sirnalah semua desas-desus manusia di sekelilingnya. Dan mereka mulai shift, berpindah fokusnya dari kepercayaan, dari doktrin, dari teori. Mereka lihat orang itu dan lihat apa yang Yesus mau lakukan. Sesungguhnya Tuhan Yesus itu tidak perlu membuktikan apa-apa sama kita. Yang namanya jalan keselamatan dan jalan satu-satunya, kalau kita nggak jalan di sana atau siapapun menolaknya, yang rugi bukan dia. Yang rugi yang pengguna jalannya. Kalau kita nggak sampai ke sorga, siapa yang rugi? Kalau kita berakhir di neraka, masa Tuhan yang menderita? Tetapi Tuhan itu memang sekalipun dia tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun juga, dia itu selalu sensitif dan dengan kebutuhan manusia yang ada di depannya. Itu loh Tuhan. Itu loh Tuhan Yesus. Dia tidak perlu membuktikan apa-apa supaya orang jadi Kristen. Apalagi kata mengkristenisasi.
itu sangat-sangat menurut saya jauh dari kenyataannya. Tuhan tidak perlu mengkristenisasi siapa-siapa. Sebab keselamatan itu adalah karunia, bukan keharusan. Tetapi Tuhan itu hanya mau menolong mereka yang berseru kepadanya dan membutuhkan. Perhatiannya adalah kepada orang-orang yang menderita dan orang-orang yang terbuka hatinya. Orang-orang seperti itu yang ditilik oleh Tuhan, yang dikunjungi oleh Dia. Apakah Anda orang seperti itu hari ini? Apa kondisi Anda? Busung air atau lebih parah? Atau mungkin sesuatu yang sederhana? Pokoknya, kalau hati Anda berseru sama Dia, Dia akan tinggalkan 99 orang yang berdebat, masalah doktrin, keyakinan, teori. Dia fokus pada Anda seorang. Dia mencari Anda sekarang. He's looking for you. And He wants to touch you. Dia mau menjamah Anda saat ini. Terimalah mujizat-Mu. 这位黄姊妹，她因为脑瘤压迫，她左半边1年都没办法。你自己推你的 wheelchair 可以吗？自己推你的轮椅可以吗？让他自己推他的轮椅，自己推。让他自己推他的轮椅，让他自己推，让他自己推。冲了，你从站在后面，站在后面，让他为什么？讲下去吧。 OK， 那她就是左半边都没办法好好的走路，她今天是轮椅进来的。那刚刚自己可以从底下然后走楼梯上来，自己走上去，自己从楼梯走上来，一步一步的走上来，一步一步的走上来，自己走。这样。哦，感谢主，哈利路亚。小妹妹，她女儿，呀，你有没有看？你生几年了生病？小2，我生病1年。1年了，你很高兴看见你妈妈可以走路了，高兴吗？对啊，你可以跟你妈妈从今天开始跟你妈妈去走走，好不好？好。 Thank you Jesus, bless your holy name. Thank you, bless Jesus, bless Jesus. Haleluya. Pemirsa, mari kita langsung lanjutkan sebab cerita ini semakin seru saja. Langsung kita buka di Alkitab di ayat berikutnya, dikatakan di sini, lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Katakan saja di dalam adegan yang satu ini, sebut saja roh agamawi versus kuasa ilahi. Roh agamawi lawan kuasa adikodrati. Tuhan Yesus seolah-olah agak marah dan berkata, boleh enggak saya sembuhkan orang sakit menurut ajaranmu pada hari Sabat ini? Mungkinkah orang berkata, karena mungkinkah Tuhan Yesus tahu sebenarnya di hati mereka berkata gini, boleh aja tapi jangan di dalam nama Yesus. Sebab itu adalah Tuhannya orang Kristen. Jangan di dalam nama Tuhan Yesus karena itu sesat. Tuhan berkata, sesat nggak sesat kok, manusia yang menentukan. Kan bukti yang berbicara. Tuhan seolah-olah ingin mendidik anak-anaknya, yaitu semua manusia. Tahukah Anda bahwa setiap manusia apapun latar belakang kepercayaannya adalah anak-anak Allah? Kita semua adalah ciptaannya yang paling mulia. Tuhan yang berhak mendidik kita dong, bukan kita yang berhak menentukan Tuhan itu benar atau tidak. Siapakah kita sehingga kita bisa jadi hakimnya Tuhan? Tuhan berkata, diperbolehkan atau tidak? Tuhan seolah-olah hendak mendidik, marahnya ada tujuan, bukan emosi semata-mata. Tuhan hanya mau berkata kepada mereka, bertobatlah, kalian jangan degil hati lagi. Lalu Tuhan menoleh kepada orang sakit itu. Dengan mata yang penuh belas kasihan, ia lupakan semua orang yang degil hatinya, yang keras hatinya. Dia berkata, seperti dengan matanya ia memandang orang yang lagi sakit busung air itu. Aku mengasihimu, aku menyembuhkanmu. Mereka tidak bisa apa-apa. Kalau aku berdaulat mau membebaskanmu, manusia bisa apa? Asal kau percaya, sebab aku bukanlah Tuhan yang suka memaksa. Lalu Tuhan cuma pegang tangannya, dia bahkan tidak ucapkan kata-kata kesembuhan. Dia cuma pegang tangannya dengan pandangan penuh kasih. Lalu tiba-tiba orang itu sembuh. Sehingga sebenarnya tidak ada bukti bahwa Tuhan mengucapkan kata-kata kesembuhan. Tuhan tidak mau juga melanggar kepercayaan orang, artinya Tuhan memberi mereka kehendak bebas. Tetapi Tuhan juga tidak bisa dijajah dan diinjak-injak, karena Dia menciptakan alam semesta. Dia akhirnya mengajar kepada mereka, mendidik mereka, untuk mereka rendah hati. Harusnya manusia tetap jadi manusia, Tuhan tetap jadi Tuhan. Lalu sembuhlah orang itu seketika. Sekali lagi pemirsa, kalau Anda tidak takut sama orang, Anda akan bisa lihat kebenaran. Anda bisa bedain sendiri di hati Anda yang mana yang benar, yang mana bukan. Anda bisa tahu sendiri membedakan yang mana jalan keselamatan dan yang mana adalah jalan manusia.
Kalau Anda tidak takut sama orang, Anda pasti akan bertemu, tidak lain, dengan kuasa Tuhan sendiri. Siapkah Anda menerima mujizat Anda sebentar lagi? 这位周弟兄，他因为脑瘤压迫视神经这些日来他平衡感不好，那也看不清楚，根本没办法好好走路。那走路的时候都会撞到东西，所以他需要拿着那拐杖。你以前走路是怎么样？你还没有来之前怎么样走路？这么快吗？现在今天来才变这么快。你跟他今天来为什么？今天来你跟他们说，你不要跟我说，我知道了，因为我从开始已经相信了。今天来，你跟他们说，今天来才变这么快啊！今天来才变那么快，怎么样？这么快？给我看一下，有多快？给我看一下。不用拐杖，他说不用拐杖，那就不用了。来。Let's stretch our hands and bless this brother, okay? 我们伸出我们的手来祝福这位弟兄。 Yesus menaklukkan roh agamawi. Pemirsa, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Kuasa ilahi masih berlaku hingga hari ini. Dan jangan kotak-kotakkan Tuhan kita, pencipta kita. Kita baca dan bagian terakhir daripada cerita ini dan langsung menemukan bagaimana Tuhan Yesus menaklukkan roh agamawi dalam kehidupan kita. Ayat berikutnya, kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Lawan kata daripada roh agamawi adalah roh kasih. Jadi Tuhan Yesus selalu menaklukkan roh agamawi dengan roh kasih. Dia menyebut sebuah perumpamaan untuk menggambarkan siapa kita bagi dirinya. Pertama-tama disebut, tidakkah orang akan menolong anaknya kalau terperosok ke dalam sumur? Kita adalah anak-anaknya. Di kitab Yohanes dikatakan seperti ini. Kepada setiap orang yang menerima Yesus diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Selain itu dikatakan di sini juga, siapa tidak akan menolong lembunya jikalau lembunya terjebak di dalam sebuah lembah yang dalam atau sumur yang sangat-sangat dalam. Tuhan Yesus berkata di dalam kitab Yohanes juga, "Akulah gembala yang baik dan kitalah penggembalaannya." Jadi setiap orang itu adalah kekasih-kekasih Tuhan. Dan Tuhan sangat mengasihi kita. Siapa yang bisa membantah kasih? Kalau Tuhan mengasihi, bedanya dengan orang mengasihi kita adalah kalau orang mencintai kita, mereka paling cuman menangis bersama dengan kita ketika kita menderita. Tapi kalau Tuhan, Dia bisa benar-benar menolong kita. Dia mengasihi kita dengan segenap kuasanya, dengan segala yang Ia miliki. Maukah Anda berdoa dengan saya? Dan saya percaya saat ini Tuhan juga bisa menjamah Anda seperti Ia menjamah orang yang sakit busung air ini. Just one touch from Jesus. One touch. Cuma satu jamahan Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu. Instan, langsung, tanpa proses manusia. Saya percaya keajaiban masih terjadi. Percayakah Anda? Mari, terima mujizat Anda. Cukup Anda mengulurkan tangan ke depan saat ini juga. Dan saya percaya, lewat tindakan iman ini, Tuhan akan menjamah Anda. Sebab sekali lagi Tuhan tidak pernah memaksa. Kalau Anda tunjukkan respon, Dia pasti akan membuka pintu yang Anda bukakan dan masuk dan menjamah dan mengubah hidup Anda. Ulurkan tangan Anda ke depan seperti ini. Dan kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini juga aku patahkan segala roh agamawi. Kalau ada intimidasi di sekeliling setiap pemirsa saat ini, secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak langsung contohnya mereka khawatir nanti orang pikir apa kalau mereka menyatakan iman kepada Yesus. Ajari mereka untuk tidak takut kepada manusia yang bisa membunuh tubuh, tapi lebih takut kepada Tuhan yang memegang kunci hidup dan mati, yang bisa melemparkan manusia bukan cuma jiwanya, tapi tubuhnya utuh masuk ke dalam neraka. Tapi Tuhan ini tidak murka, Dia sekarang mengasihi kita, karena di dalam Yesus tidak ada lagi penghukuman. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus saat ini juga ya Tuhan, kasih-Mu mengalir, kasih Bapa mengalir seperti sungai, dari tahta
kasih karunia di sorga mengalir ke setiap tempat di mana pemirsa ada. Sekarang juga jamah orang itu Tuhan, di dalam nama Yesus, Kau kalahkan kedegilan hati manusia. Engkau juga kalahkan setiap roh takut akan orang. Ya Tuhan, dengan roh kasih, dengan kasih-Mu yang besar dan kuasa-Mu yang ajaib. Sekarang juga I speak healing to you. Aku ucapkan kesembuhan di dalam nama Yesus. I speak miracles to you in Jesus name. Mujizat di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Allah Roh Kudus memberitahu kepada saya ada orang yang sakit mah cukup akut. Sekarang juga ada berkali-kali hospitalized atau harus masuk ke dalam rumah sakit, harus diopname. Sekarang juga sesuatu sedang bergerak di daerah perut Anda. Anda merasakan apa ini? Saya tahu Anda sekarang juga merasakannya. Ini bukan kebetulan, ini juga bukan magic. Ini adalah kuasa ilahi dan bisa bekerja lewat televisi juga. Terimalah kesembuhan itu di dalam nama Yesus Kristus. Tumor sekarang juga, saya melihat tumor-tumor jatuh seperti ada bola-bola isi air, airnya ganas atau tidak, hanya dokter dan Anda yang tahu, tetapi saya melihat itu seperti jatuh, bubble of water jatuh sekarang. Itu simbolisme yang Roh Kudus berikan di dalam roh saya saat ini. Saya bisa melihat tumor-tumor sedang pecah, jatuh atau lenyap atau hilang. Segala bengkaan-bengkak, segala benjolan-benjolan bukan dari Tuhan, aku patahkan, aku tengking di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus menyebut tifus sekarang, tifus disebabkan entah parasit, virus, saya nggak tahu itu apa, tapi saya tahu Tuhan tahu setiap detil hidupmu sekarang. Dia menyembuhkan tuberkulosis atau TBC, paru-paru. Saya melihat paru-paru seperti menggenang dengan air, dan penyakit sekarang juga seperti mulus. Saya melihat di depan mata saya sekarang ini sesuatu yang heran dan aneh. Sekalipun mata saya menuju kamera, Anda bisa lihat lewat layar televisi Anda, tapi mata rohani saya melihat sesuatu yang lain. Sekarang saya melihat dua sepasang paru-paru yang indah sekali, masih baru sekali. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, Kau selalu mengalahkan kekerasan hati kami. Engkau selalu menaklukkan roh agamawi yang ada di dunia ini dengan kasih yang tidak terbantahkan. Di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, satu-satunya jalan ke sorga, jalan keselamatan itu. Hamba berdoa dengan berani dan dengan rasa hormat kepadamu, rasa sayang kepada setiap pemirsa. Dalam nama itu, aku tutup dalam doa. Haleluya. Amin. Pemirsa, saya percaya Anda mengalami sesuatu. Saya nggak bisa sebut satu-satu. Kalau saya sebut satu-satu, 24 jam juga nggak cukup menyebutkan apa yang Allah sedang kerjakan di seluruh Nusantara saat ini lewat acara kami. Tapi kami senang sekali bisa selalu membawakan acara kesayangan ini. So, saya tahu mujizat selalu terjadi. Dan nantikan episode berikutnya. Jangan lupa kontak kami lewat semua sosial media, email, dan sebagainya. Kami tunggu semua komentar Anda, dan sampai kita jumpa kembali. Tuhan tetap mengasihi, menyayangimu, dan memberkatimu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan yang dahsyat, sing Hosana. Dahsyat lagi, we sing Hosana.